Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan tiap harinya. Baik, bertemu lagi dengan Ustazah Retno di sini dan kita akan belajar matematika bersama. Yang akan kita pelajari kali ini tentang sejarawan matematika yang bernama Pythagoras. Nah, sebelum itu marilah kita baca basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kalian pelajari mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini adalah materi kelas 8 SMP. Alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar mengenai teorema Pythagoras, kita mengenal terlebih dahulu siapakah Bapak Pythagoras tersebut. Nah, materi ini disusun oleh kawan ustazah yang bernama Fajar Tristiawan yang dulu pernah satu kuliah bersama di mata kuliah filsafat matematika, begitu ya. Nah, kita mulai saja tentang Pythagoras. Pythagoras dia adalah seorang matematikawan yang lahir pada tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos di daerah Iona. Dia dikenal melalui teoremanya yaitu teorema Pythagoras. Pythagoras meninggal di Metapontum sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Pythagoras adalah seorang penemu rumus yang disebut dengan namanya, tetapi ia tidak mengakui bilangan irasional dan mempertimbangkannya untuk bilangan negatif di sekolahnya. Untuk pengetahuan, yang namanya bilangan irasional itu adalah bilangan real yang tidak bisa dibagi, tidak bisa dinyatakan dengan A per B. Nah, Pythagoras ini menyatakan larangan terhadap bilangan irasional berdasarkan atas pertimbangan estetika dan filsafat. Menurut Pythagoras, dia pernah berkata, bilangan mengatur alam dan bilangan hanyalah kami yang ditugasi untuk menempati peran itu. Kamilah yang mengatur bilangan. Nah, Pythagoras pernah menyatakan hal itu. Ternyata Pythagoras mengetahui bahwa alam semesta ini itu adalah kumpulan dari bilangan-bilangan, kumpulan dari bilangan-bilangan yang mengatur alam semesta ini. Kemudian Pythagoras juga dikenal sebagai musisi yang berbakat. Ia adalah seorang pemain lira, pemain musik. Ia menyatakan bahwa ada geometri dalam senandung dari tali senar atau alat musik dan ada musik dalam celah suatu permukaan. Baginya yang namanya harmoni musik adalah aktivitas matematika. Harmoni dari monochord adalah harmoni matematika dan harmoni alam semesta. Nah, sejarah teorema Pythagoras tidak hanya oleh Pythagoras sendiri, tapi sebelum-sebelumnya sudah ditemukan yang seperti teorema Pythagoras ini. Yuk kita pelajari bersama di naskah kuno zaman Mesopotamia, kemudian pada zaman Yunani kuno, dan triple Pythagoras tersebut. Naskah kuno pada zaman Mesopotamia. Daerah Mesopotamia itu terletak di dataran Arab ini yang sekarang dinamakan dengan negara Irak. Nah, di sini adalah daerah Mesopotamia. Menelisik sejarah tentang teorema Pythagoras, kita mulai dari zaman Mesopotamia. Peninggalan-peninggalan tersebut berupa artefak. Artefak matematika yang ditemukan menunjukkan bahwa bangsa Mesopotamia telah banyak pengetahuan matematikanya yang masih primitif dan belum disusun secara deduktif. Kemudian ditemukan pula naskah Plimpton 322. Naskah ini tersimpan di Universitas Columbia dan diolah oleh G.A. Plimpton. Dan pada naskah tersebut tertulis 322, makanya dinamakan Plimpton 322. Naskah ini berupa lempengan tanah liat yang di dalamnya terdiri dari 4 kolom bilangan. 4 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras, yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat dan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana bilangan-bilangan A dan B bersesuaian dan merupakan bilangan-bilangan prima relatif
dan membentuk triple Pythagoras bersama harga C. Naskah ini berisi tabel matematika dari zaman antara 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Kemudian ditemukan pula dalam naskah Baudayana Sulfasutra. Naskah ini ditulis sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Pada Baudayana terdapat kasus teorema Pythagoras, yaitu tali yang dihubungkan sepanjang diagonal sebuah bujur sangkar menghasilkan bujur sangkar yang luasnya 2 kali bujur sangkar semula. Di dalam Sulfasutra banyak digunakan triple Pythagoras seperti angka 5, 12, 13, 12, 16, 20, 8, 15, 17, 15, 20, 25, 12, 35, 37, dan seterusnya. Nah, teorema Pythagoras di India ini disebut dengan Bhaskara Theorem. Kemudian ada pula naskah Chow Pei Xuan Ching. Naskah tersebut ditulis antara 500 sebelum Masehi sampai dengan 200 Masehi. Meski buku visual dari yang memiliki buku visual dari teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras disebut dengan Go-Go Theorem untuk segitiga yang berukuran 3, 4, dan 5. Nah, selama dinasti Han, yaitu pada tahun 202 sebelum Masehi sampai dengan 220 Masehi, triple Pythagoras muncul di 9 bab pada seni matematika seiring dengan sebutan segitiga siku-siku. Ada pula pola upin, yaitu ciri khas dari Asia Timur. Terlihat bukti teorema Pythagoras pada pola upin di samping. Nah, terlihat sisi A dan B masing-masing ada 8 segitiga, sehingga sisi miring dari segitiga yaitu C terdapat 16 segitiga. Jadi persegi yang besar itu merupakan jumlah dari 2 persegi yang lainnya. Diperkirakan bahwa bangsa Babilonia telah mengetahui pola upin semacam ini, yang tentu saja menjadi bukti teorema Pythagoras. Kemudian ada lagi square root spiral. Pythagoras menolak mengakui keberadaan bilangan irasional. Nah, kemudian dimulailah pencarian tentang bilangan tersebut. Dimulai dengan segitiga siku-siku sama kaki, dengan panjangnya ini adalah 1, ini panjangnya adalah 1, kita dapat membangun segitiga siku-siku di samping, yaitu dengan hipotenusa. Hipotenusa itu adalah sisi miring. Hipotenusa di sini, nah ini hipotenusanya adalah A. Hipotenusa panjangnya adalah akar 2, akar 3, akar 4, akar 5, dan seterusnya sampai dengan M. Kalau kalian lanjutkan, M di sini adalah akar 17. Dan kalau ini kita gambar melengkung seterusnya seperti itu, ini bisa kalian lihat contohnya pada cangkang bekicot. Nah, pada cangkang bekicot, cangkangnya seperti ini. Dia akan melingkar terus, kalian bisa lihat dari belakangnya bekicot. Kemudian, teorema Pythagoras zaman Yunani kuno. Persoalan geometri dan aljabar kuno dapat ditemukan juga pada dokumen yang tersimpan di Berlin. Misalnya, memperkirakan panjang diagonal suatu persegi. Mereka menggunakan hubungan antara panjang sisi-sisi persegi panjang yang kemudian ditemukan bentuk segitiga siku-siku. Hubungan antara sisi-sisi siku-siku ini kemudian dikenal dengan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini sebenarnya telah digunakan lebih dari 1000 tahun sebelum ditemukan oleh Pythagoras. Nah, pada zaman Yunani kuno, aspek dari matematika Babilonia telah sampai ke Yunani dan membawa peningkatan kualitas kerja matematika. Tidak hanya percaya dengan bentuk-bentuk fisik, melainkan diperoleh kepercayaan melalui bukti-bukti matematika.
Prinsip-prinsip teorema Pitagoras pun mulai dibuktikan secara matematis oleh Pitagoras. Pada zaman Yunani kuno, dikenal sebagai periode klasik matematika. Matematika berubah dari fungsi praktis menjadi struktur yang koheren dalam pengetahuan deduktif. Orang Yunani menunjukkan kepedulian terhadap struktur logis matematika. Para pengikut Pitagoras berusaha untuk menemukan secara pasti panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku. Mereka tidak menemukan angka tertentu dengan skala yang sama berlaku untuk semua sisi-sisi segitiga. Hal ini dikenal dengan incommensurability, yaitu adanya skala yang tidak sama agar diperoleh bilangan tertentu untuk sisi miringnya. Jika dipaksakan digunakan skala yang sama, maka pada akhirnya akan ditemukan panjang sisi miring, bukanlah bilangan bulat, melainkan bilangan irasional. Nah, kita belajar tentang triple Pitagoras. Triple Pitagoras itu adalah bilangan-bilangan, 3 bilangan yang bersesuaian dengan teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat di sini adalah hipotenusa atau sisi miring. Nah, triple Pitagoras ini dikenal oleh orang-orang Babilonia sejak tahun 1600 sebelum Masehi. Misalnya, dalam hal tukar-menukar, dalam hal barter tanah pada zaman itu, seseorang yang memiliki sebidang tanah berukuran 50 kali 50 meter kuadrat dapat menukarkan dengan 2 bidang tanah berukuran 30 kali 30 meter kuadrat dan 40 kali 40 meter kuadrat. Nah, dari sini pun itu adalah teorema Pitagoras. Mereka pun telah mampu menentukan triple Pitagoras. Misalnya, jika M ganjil, maka 3 bilangan tersebut adalah M, kemudian setengah M kuadrat dikurangi 1, dan setengah dari M kuadrat ditambah 1. Nah, macam-macam triple Pitagoras, 3 bilangan bulat yang memenuhi persamaan Pitagoras. Yang paling terkenal adalah 3, 4, dan 5. Triple Pitagoras ini berlaku untuk bilangan kelipatannya, yaitu 6, 8, 10, dan juga 20, 21, 29, dan seterusnya. Nah, pembuktian teorema Pitagoras. Pembuktian teorema Pitagoras ini tidak hanya ada 1, 2, atau 3, namun di dalam buku Pythagorean Proportion yang ditulis oleh E.S. Loomis, edisi kedua yang diterbitkan tahun 1940, terdapat kumpulan bukti teorema Pitagoras sejumlah 370 bukti. Nah, kita akan belajar 1-2 diantaranya. Pembuktian teorema Pitagoras dari Bhaskara. Misal pada gambar adalah bangun ABCD yang merupakan persegi dengan sisi C yang di dalamnya terdapat 4 buah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A dan B. Baik, di sini adalah persegi dengan panjang sisi C. Panjang sisi C ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku dengan sisi A dan sisi B. Nah, sehingga dengan konstruksi bangun tersebut diperoleh luas dari segitiga ABC ini, luas persegi besar, itu adalah gabungan dari luas persegi PQR, PQRS ditambah dengan 4 kali luas segitiga yang mengelilingi, atau 4 kali luas ABQ. Nah, kita tahu bahwa yang namanya PQRS dia adalah persegi kecil. Persegi kecil ini dengan sisinya berapa? Sisinya adalah B dikurangi A. Maka di sini tertulis B dikurangi A kuadrat ditambah 4 kali luas segitiga ABQ. Berarti 4 kali luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi
di sini alasnya adalah A, tingginya adalah B. Kita misalkan begitu. Berarti 4 kali setengah A B sama dengan segitiga besar yaitu ABCD yaitu C kuadrat. Nah, B min A dikuadratkan menghasilkan B kuadrat dikurangi 2AB ditambah A kuadrat. Kemudian ditambah 4 kalinya setengah AB sama dengan C kuadrat. 4 kalinya setengah AB itu berapa? 4 kalinya setengah AB yaitu 2AB. Sehingga yang ada di depan negatif 2AB ditambah dengan 2AB yang di belakang, ketika dijumlahkan hasilnya 0. Sehingga pada ruas yang kiri tinggal B kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan C kuadrat, maka terbukti. Kemudian pembuktian yang kedua, pembuktian dari Pythagoras. Pembuktiannya berupa persegi besar, dia merupakan kumpulan dari persegi kecil yang ada di dalamnya dan juga 4 segitiga siku-siku di sekitarnya. Nah, luas persegi yang besar itu sama dengan luas persegi kecil ditambah dengan luas 4 segitiga. Persegi ini dia memiliki sisi panjangnya di sini adalah A ditambah B. Sehingga boleh ditulis luas persegi besar adalah A ditambah B kuadrat sama dengan bangun yang ada di dalam di sini, persegi kecilnya adalah C. Berarti boleh ditulis C kuadrat ditambah 4 kali segitiga. 4 kali segitiga berarti 4 kali setengah A, alas dan tingginya adalah A dan B, maka setengah AB. Kemudian A ditambah B kuadrat ketika dijabarkan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ditambah 2AB. 2AB pada ruas kiri, coba kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Nah, kalau dipindah ruas dari yang mulanya positif menjadi negatif, berarti 2AB dikurangi 2AB hasilnya adalah 0, sehingga terbukti bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Nah, ada pula pembuktian teorema Pythagoras dengan identitas trigonometri. Identitas trigonometri yaitu adalah sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Ini adalah identitas trigonometri. Yang namanya trigonometri diketahui sin theta adalah A per C. Yang namanya sin itu adalah perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya adalah A, sisi miringnya adalah C. Berarti A per C. Sedangkan cos itu adalah perbandingan sisi di samping dibagi dengan sisi miring. Sisi yang ada di samping yaitu adalah B, kemudian sisi miring adalah C. Jadi sin theta sama dengan A per C dan cos theta sama dengan B per C. Ketika disubstitusikan pada identitas trigonometri akan menghasilkan teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari uraian yang tadi semuanya itu didapat kesimpulan yang pertama, prinsip teorema Pythagoras telah ada lebih dari 1000 tahun sebelum Pythagoras dilahirkan. Yang kedua, pemberian nama teorema Pythagoras karena Pythagoras adalah orang pertama yang membuktikan kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya secara matematis. Kemudian yang ketiga, Pythagoras tidak mengakui keberadaan bilangan irasional. Dan yang keempat, terdapat 370 pembuktian dari
teorema Pythagoras dalam buku The Pythagorean Proposition yang ditulis oleh E.S. Loomis. Nah, bagaimana penjelasan kali ini? Menarik bukan? Oke, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kemudian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ustazah pamit, mohon maaf kalau banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.